Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam semangat belajar, walaupun dalam kondisi tidak bertatap muka. Namun mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat, bisa diserap dengan baik, dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki sebuah ideologi atau sebuah dasar negara yang sering kita sebut dengan Pancasila, di mana Pancasila ini terdiri dari 5 sila, yaitu dari sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tentu semua negara di dunia ini, dari paling ujung timur sampai ujung barat, itu memiliki sebuah dasar atau sebuah fondasi yang merupakan sebuah cita-cita yang menjadi acuan dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lain. Misalnya Indonesia mempunyai dasar negara itu Pancasila. Belum tentu sama dengan Malaysia, belum tentu sama dengan Cina, apalagi dengan Amerika. Karena setiap negara itu memiliki dasar negara yang menjadi acuan, yang menjadi cita-cita dan tujuan dari negara tersebut. Dan tentunya para pendiri negara kita, negara Republik Indonesia, sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan dasar falsafah negara atau ideologi negara, itu berarti menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai dasar baik di dalam mengatur pemerintahan atau menyelenggarakan pemerintahan di dalam sebuah negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini artinya bahwa di dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bergaul, bernegara, itu harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu ada 3. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya itu setiap hukum yang dibuat atau peraturan yang dibuat di negara kita, di negara Indonesia, harus berdasarkan Pancasila. Yang kedua, Pancasila merupakan asal kerohanian tertib hukum Indonesia
yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, pengertian pandangan hidup itu sendiri adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, di mana dengan aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai yang dicita-citakan. Artinya pandangan hidup itu adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, di mana termuat aturan-aturan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam. Seperti kita ketahui, kita ada punya semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika, dengan beraneka ragamnya suku bangsa di Indonesia itu mempunyai pandangan hidup yang sama, yaitu menggunakan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang menjadi pertama dan utama itu adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berikut Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama itu adalah kekokohan dan tujuan. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan pandangan hidup. Artinya, ketika sebuah bangsa yang ingin berdiri sendiri, ingin tegak dan kokoh, harus memerlukan pandangan hidup, di mana pandangan hidup kita adalah berdasarkan Pancasila. Yang kedua itu adalah pemecahan masalah. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan. Artinya, pandangan hidup yang berdasarkan Pancasila itu bisa menyelesaikan permasalahan dari suatu bangsa dan negara. Yang ketiga itu pembangunan diri. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat yang makin maju dan akan membangun dirinya. Nah, jadi salah satu di dalam sila Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya menunjukkan bagaimana bisa membangun diri, pembangunan dari segala lini kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, isi pandangan hidup itu sendiri adalah yang pertama itulah konsep dasar. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar yang merupakan pikiran-pikiran yang di dalamnya terkandung gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik yang dicita-citakan suatu bangsa. Yang kedua, pikiran dan gagasan. Dalam pandangan hidup terkandung pula pikiran yang terdalam dalam gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Yang terakhir itu kristalisasi dan nilai. Pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu harus memiliki konsep dasar,
sebagai pikiran dan gagasan dan merupakan kristalisasi nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya, sehingga semua itu tergantung bagaimana sebuah bangsa itu mewujudkan kehidupan yang dianggap baik dan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Nah, yang terakhir itu adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah tertuang di setiap sila Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang sering kita singkat dengan Pancasila, adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila itu tidak berfungsi. Nah, demikian, semoga kita bisa mengamalkan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan tentu terwujudnya manusia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Indonesia, saya Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu sudah termaktub semua pedoman dan tatanan hidup bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga bermanfaat, semangat belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.